Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat ya. Pada kesempatan hari ini, Senin 4 Januari 2021, kita lanjutkan materi yaitu bab yang kelima, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Ini biasanya kita singkat yaitu dengan BRSL. Nah, materi-materi apa yang akan kita bahas pada bab 5 ini? Yang pertama adalah unsur jaring, luas dan volume tabung ya. Yang kedua sama, unsur jaring, luas dan volume kerucut. Yang ketiga adalah unsur luas dan volume bola. Setelah itu gabungan dari tabung, kerucut dan bola. Nah, itu anak-anak yang akan kita pelajari pada materi bab 5. Nah, untuk pertemuan hari ini nanti kita bahas yaitu unsur jaring dan luas tabung ya. Pada pertemuan pagi hari ini yang kita bahas adalah unsur jaring dan luas daripada tabung. Oke. Nah, anak-anak, kita masuk ke unsur tabung. Yang pertama adalah titik sudut. Nah, titik sudut di sini adalah pada tabung di sini tidak memiliki titik sudut sehingga bukan termasuk unsur daripada tabung. Kita lanjutkan rusuk. Nah, anak-anak, rusuk pada tabung di sini ada 2 buah ya. Bentuknya adalah rusuk lengkung ya, karena bentuknya melingkar ya. Nah, yang ketiga adalah sisi. Nah, sisi setiap tabung ada 3 buah yang terdiri dari yang pertama bentuk lingkaran ya, 2 buah. Ini merupakan sisi alas dan sisi tutup. Yang kedua adalah bidang lengkung 1 buah ya. Nah, perhatikan di sini anak-anak ya, kita ulangi lagi ya. Jadi sisinya di sini ada 3, terdiri dari sisi atas dan sisi atas atau tutup, dan yang kedua adalah sisi alas. Sedangkan yang kedua adalah bidang lengkung ya. Bidang lengkungnya adalah 1 buah. Nah, pada tabung bidang lengkung ini adalah termasuk sisi tegak yang istilahnya adalah selimut tabung ya. Jadi bidang lengkungnya adalah selimut tabung. Oke, kita lanjut lagi. Setelah kalian memahami unsur-unsur dari tabung, sekarang kita lanjut ke jaring-jaring tabung. Nah, anak-anak, perhatikan di sini untuk jaring-jaring tabung ya. Nah, jaring-jaring tabung ini adalah rangkaian daripada bangun datar yang dibuat sedemikian rupa sehingga apabila kita bentuk akan membuat tabung. Nah, perhatikan di sini membuat jaring-jaring tabung. Di sini kita bisa menggunakan 2 buah ya lingkaran ya, ini yang saling kongruen, lalu sebuah persegi panjang. Nah, perhatikan ya, ini kalian bisa membuat ya. Di sini tabungnya ini mempunyai diameter dari alas dan diameter dari tutupnya ya. Ini mempunyai diameter 10 cm. Nah, ini ya. Lalu yang kedua, tinggi daripada tabung ini adalah 12 cm. Nah, ini kita bisa menggunakan karton Manila ya. Ini ukurannya 35 cm kali 35 cm. Nah, ini ya caranya seperti ini ya. Jadi anak-anak perhatikan ya, ini tingginya adalah 12 cm, sedangkan panjangnya di sini adalah berhubungan dengan jari-jari ya. Karena perhatikan di sini ya, ternyata keliling daripada lingkaran itu sama dengan panjang dari persegi panjang ya. Jadi ini PD ya. Pi-nya adalah 3,14, D-nya adalah 10 sehingga panjang dari persibannya 31,14
4 ya. Kalau kalian nanti membuatnya ngawur, tentu saja jaring-jaringnya tidak akan bisa terbuat ya. Jadi di sini membuat jaring-jaring untuk tabung, di sini kita harus tahu caranya ya. Jadi kalau tingginya di sini kita bisa bebas ya. Yang terpenting di sini panjang daripada persegi panjang itu harus atau sama dengan keliling daripada lingkaran atau tutup dengan alasnya. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Nah, ini ada materi selanjutnya adalah luas sisi tabung ya. Perhatikan, setelah kalian bisa memahami jaring-jaring tabung, tentu saja di sini nanti kalian akan bisa mencari daripada ini anak-anak ya, selimut tabung ya. Nih ya, ini ada selimut tabung. Nah, ini selimut tabung ini nanti kalau kita pasangkan ya terhadap sisi alas dan sisi atap, nanti akan membentuk sebuah tabung ya. Nah, untuk mencari daripada luas selimut tabung, yaitu kita bisa menggabungkan, yang pertama adalah mencari daripada luas selimut tabung. Di sini adalah bentuknya persegi panjang ya. Nah, perhatikan di sini persegi panjang ini sama dengan panjang kali lebar kan, luasnya, panjangnya itu sama dengan keliling daripada lingkaran ya. Ini panjangnya sama dengan keliling daripada lingkaran ya. Lalu keliling lingkaran rumusnya apa? Yaitu 2πr ya. Sedangkan L-nya itu sama dengan tinggi dari tabung ya. Sehingga di sini rumus daripada selimut tabung adalah 2πrt ya. Sedangkan untuk luas sisi tabung itu sendiri ya, berarti tabung itu terdiri dari selimut dan atas dan atap, sehingga untuk mencari luas tabung yang lengkap, jadi di sini adalah luas dari selimut ditambah dengan luas alas dan luas tutup ya. Luas selimut tadi adalah 2πrt, sedangkan luas tutupnya atau alas adalah sama dengan luas lingkaran ya. Luas lingkaran rumusnya apa? πr kuadrat, sehingga alas dan tutup sama, sehingga di sini 2πr kuadrat ya. Oke ya, ini. Nah, ini anak-anak catatannya seperti ini ya. Nah, ini sisi tabung terdiri dari 3 buah, yaitu satu bidang lengkung disebut selimut tabung, dan 2 lingkaran adalah lingkaran atas dan lingkaran seperti gambar ya. Ini perhatikan. Nah, ini ayo kita perhatikan. Nah, ini adalah sebagai lingkaran tutup. Nah, yang ini adalah sebagai lingkaran alas, sedangkan yang melingkar ini dinamakan selimut tabung. Nah, luas selimut tabung. Nah, langkahnya perhatikan di sini. Nah, ternyata nih ya, selimut tabung ini kalau kita masukkan, ternyata di sini adalah merupakan dari sebuah persegi panjang ya. Nah, ini sama dengan luas persegi panjang. Nah, persegi panjang di sini rumusnya adalah panjang kali lebar ya. Terus perhatikan, ternyata panjang daripada persegi panjang adalah sama dengan keliling dengan lingkaran, sedangkan lebarnya sama dengan tinggi daripada tabung ya. Nah, sehingga rumus dari selimut tabung ya itu sama dengan mencari luas pada persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Nah, sehingga panjangnya sama dengan keliling, lebarnya sama dengan tinggi, maka di sini untuk kelilingnya itu kan sama dengan 2πr ya, maka luasnya adalah 2πrt. Nah, ini anak-anak perhatikan, ini adalah rumus luas dari selimut tabung ya.
Oke, rumusnya adalah 2pi/RT. Di mana ya pi-nya itu adalah bisa 3,14 atau 22/7, R-nya adalah jari-jari alas ya, boleh jari-jari atap boleh, P-nya adalah tinggi tabung ya. Anak-anak ya rumusnya. Nah, kita lanjutkan lagi untuk mencari luas daripada semua sisi tabung. Nah, perhatikan di sini sisi ada selimut, lalu ada atap ya, lalu atau tutup, lalu ada alasnya. Nah, sedangkan tutup dan alasnya berbentuk lingkaran. Luas lingkaran rumusnya adalah pi/r kuadrat. Nah, sehingga di sini dari jaring-jaring di sini kita bisa mencari luas daripada tabung, yaitu luas daripada tutup ditambah luas daripada selimut ditambah dengan luas daripada alas ya, itu sama dengan luas dari tabung. Sehingga ini adalah pi/r tambah pi/r kuadrat sehingga menjadi 2pi/r kuadrat. Luas selimut tadi adalah 2pi/r. Sehingga luas dari permukaan tabung rumusnya adalah 2pi/r kuadrat ditambah 2pi/r. 2pi/r kuadrat itu dari pi/r kuadrat tambah pi/r kuadrat sehingga jadi 2pi/r kuadrat. 2pi/rt ini adalah luas dari selimut tabung. Nah, kalian bisa juga menyederhanakan rumusnya ini ya menjadi ini ya 2pi/r buka kurung r ditambah t ya. Ini ya rumusnya bisa kalian buat seperti itu ya. Jadi kalian bisa rumusnya bisa menyederhanakan menjadi 2pi/r kali r tambah t. Ini juga boleh atau boleh seperti ini. Oke ya, sama aja. Nah, anak-anak kita lihat contohnya. Di sini ada sebuah tabung, jari-jarinya adalah 10 cm dan tingginya adalah 25 cm. Kalian disuruh mencari luas selimut tabung. Nah, sekarang luas selimut tabung rumusnya tadi adalah 2pi/rt. Kita tinggal substitusi aja di sini. Pi-nya karena R-nya adalah 10, maka gunakan 3,14. Sedangkan R-nya adalah 10, T-nya adalah 25. Maka luasnya adalah 1570. Karena luas maka satuannya adalah persegi ya. Oke, kita lanjut lagi. Contoh yang kedua, ada sebuah tabung ya. Diameter alasnya itu sama dengan tinggi, yaitu 14 cm. Kalian disuruh mencari luas dari seluruh sisinya. Nah, perhatikan karena di sini diameternya adalah 14, maka jari-jari adalah 7, yaitu diameter dibagi 2 ya. Terus untuk mencari luas seluruhnya rumusnya tadi adalah 2pi/r kuadrat ditambah 2pi/rt. Kita substitusikan aja di sini karena R-nya adalah 7, maka pi-nya gunakan 22/7 sehingga 2 kali 22/7 kali R-nya 7 pangkat 2. Terus 2pi/rt-nya adalah 2 kali 2 2/7, R-nya 7, T-nya 14. Lalu kita sederhanakan menjadi 308 tambah 616 sehingga hasilnya adalah 924. Sehingga luas keseluruhan daripada tabung adalah 924 cm persegi. Nah, anak perhatikan kadang-kadang soalnya di sini divariasi ya. Kadang-kadang soalnya disuruh mencari luas tabung tanpa tutup. Berarti kalian tinggal menjumlahkan apa? Luas selimut ditambah dengan luas alas ya. Kalau yang ini adalah luas tabung ada tutupnya
ya. Ini kalau tidak ada kata-kata tanpa tutup berarti kita menggunakan rumus yang semula tadi ya. Oke, saya kira untuk materi hari ini kita cukupkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat, yaitu kalian paham mengenai unsur daripada tabung, paham mengenai membuat jaring-jaring tabung, paham mengenai rumus dari luas tabung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.